Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nika Media Ayu Martini dengan NIM 23 110 nomor absen 14, kelas BKD. Dengan mata kuliah itu mikro konseling lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tentang penerapan RPBK. Jadi, di dalam video tersebut saya itu memaparkan definisi dari proaktif. Setelah itu saya mendapatkan 4 indikatornya. Yang pertama itu mengambil inisiatif, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga mengambil keputusan, yang keempat itu mengambil resiko. Baik, untuk itu saya akan lanjutkan ke next videonya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, jadi sebelum mulai pembelajaran kali ini, apakah ada yang mau memimpin doa? Jadi ini nggak ada yang mau memimpin doa. Saya Bu. Anda silakan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, kami memulai kegiatan belajar hari ini dengan harapan yang tulus. Semoga kami diberikan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan semangat untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, penuh makna, dan memberi pencerahan bagi kehidupan kami ke depan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kelalaian yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Semoga kedamaian, kebijaksanaan, dan kebaikan senantiasa menyertai langkah kami semua hari ini dan seterusnya. Doa dapat saya akhiri. Baik, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian proaktif. Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu proaktif. Jadi proaktif itu merupakan sikap atau kemampuan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu perintah atau pelaksanaan dari mereka. Orang yang proaktif bertanggung jawab atas pilihannya dan berusaha untuk mengendalikan situasi, bukan hanya reaksi terhadapnya. Jadi di dalam proaktif itu ada indikator-indikatornya, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama itu ada mengambil inisiatif, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga mengambil keputusan, yang keempat itu ada mengambil risiko. Jadi Ibu akan menjelaskan indikator-indikatornya. Yang pertama itu ada mengambil inisiatif. Itu merupakan kemampuan untuk melalui suatu tindakan, gagasan atau solusi secara sukarela. Jadi tanpa harus disuruh terlebih dahulu, seseorang yang memiliki inisiatif itu biasanya tanggap terhadap kebutuhan lingkungan dan aktif mencari cara untuk berkontribusi secara positif. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Jadi dalam tanggung jawab itu merupakan kemampuan dan kemauan untuk menerima atau melaksanakan dan memutuskan tugas secara diwajibkan yang diberikan, serta bersedia menerima konsekuensi atas setiap keputusan atau tindakan yang mereka lakukan. Yang ketiga itu ada mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan itu merupakan proses berpikir secara matang untuk melihat satu langkah atau tindakan terlebih dari beberapa alternatif yang tersedia. Yang keempat itu ada mengambil resiko. Jadi setiap sikap yang berani itu mencoba sesuatu yang atau menantang, meskipun ada kemungkinan kegagalan atau kerugian yang akan dialaminya.
Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa kalian sudah mengerti? Sudah mengerti, Ibu. Baik, terima kasih kalau kalian sudah mengerti. Baik, selanjutnya Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat kelompok itu tentang membahas pahatan Nusantara, tanggung jawab kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pahatan tradisional itu sebagai warisan budaya. Jadi Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok dan siapkan presentasi tentang satu jenis pahatan dari daerah Indonesia. Jadi perannya bisa membentuk kelompok. Baik, jadi siapa yang punya ide, punya di daerah mana yang kalian ingin pelajari? Gimana kalau kita bahas soal pahatan yang ada di Bali? Di situ kan ada banyak ukiran dan pahat-pahatannya kan di bangunannya itu. Setuju sih, nanti aku cari sejarahnya ya di buku di perpustakaan. Terserah kalian deh, aku ikut aja nanti. Ngapain sih ribut amat? Yang gampang aja biar cepat selesai. Baik anak-anak, inisiatif itu penting. Jangan hanya ikut-ikutan tetapi berani dan ikut menentukan arah dari kerja kelompok kalian itu. Jadi sekarang bagi tugas ya, siapa yang mau cari gambar dan siapa yang bikin slide-nya. Aku siap cari gambar pahatan dan juga penjelasan motifnya. Aku bikin PowerPoint-nya ya, Bu. Aku udah terbiasa megang laptop. Aku sih mager, bisa nanti aja buat presentasinya. Nah, aku lupa bawa catatan nih tugas kemarin. Jadinya bingung harus ngapain. Baik, jadi dalam kerja kelompok itu bukan hanya soal siapa yang pintar, tapi siapa yang mau bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Jadi kalian di sini harus tentukan siapa yang mau presentasi dan siapa yang jadi visualnya. Aku bisa bantu jelasin di depan kelas. Nanti Anya dan Gina bantu tunjukin gambarnya ya. Oke, aku setuju. Mungkin Liska bisa bantu aku di narasi di belakang layarnya. Mungkin mau nggak, Lis? Boleh? Aku nggak mau pilih-pilih. Aku takut salah nanti. Jadi mengambil keputusan itu bagian dari belajar. Jangan takut salah. Yang penting berani bertanggung jawab. Jadi siapa yang mau presentasi langsung di depan kelas minggu depan? Saya, Bu, walaupun belum pernah coba berbicara di depan umum, tapi saya ingin coba. Aku juga mau bantu, nanti kita latihan bareng ya. Wah, saya mundur aja deh. Takut grogi ngomong. Saya juga takut ditertawain ntar kalau salah. Jangan takut salah. Keberanian untuk tampil itu bagian dari pengembangan diri kalian. Jadi belajar dari pengalaman itu lebih penting. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti kelas dengan baik. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa penutup, siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dengan penuh rasa syukur, kami mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat, menumbuhkan pemahaman, memperluas wawasan, dan membentuk pribadi yang bijaksana. Terima kasih atas kesempatan dan kelancaran yang telah diberikan. Ampunilah segala
kehilafan dan kekurangan kami selama proses pembelajaran ini berlangsung. Semoga kami senantiasa dilimpahi kesehatan, semangat, dan kedamaian untuk terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Baik, sekian penerapan RPBK dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak enak didengar. Saya mohon maaf. Untuk itu saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.